Izinkan kami menyampaikan sebuah pantun ya Bapak Ibu untuk menambah semangat kita pada hari ini. Ketik di kolam, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kebajikan. Dan tak lupa, War on Drugs for Humanity. Yang terhormat BNN RI, Brigadir Jenderal Polisi Roy Hardy Siahaan SIK SHMH. Yang kami hormati Duta Besar Rusia untuk Indonesia atau yang mewakili. Yang kami hormati Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau yang mewakili. Yang kami hormati Koordinator Kelompok Ahli BNN RI, para pejabat hormati Jampidum Kejaksaan Agung RI atau yang mewakili. Yang kami hormati Kakorwas Bares serta Bapak Ibu tamu undangan dan rekan-rekan media sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kehadrat 17 Maret 2026 pada acara pemusnahan barang bukti narkotika jenis syabu, ekstasi, dan metadon. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati BNN RI bersama seluruh elemen bangsa dalam memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia. Pemusnahan barang bukti ini juga menjadi bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik bahwa setiap barang bukti hasil pengungkap hukum yang berlaku tentunya. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sebelum memulai rangkaian acara kita pada hari ini, marilah sejenak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, kelompok ahli Pak Wilutan, Pak PLT Deputi Pemberantasan, Pak Jenderal Roy. Ada juga dari kedutaan, the Second Secretary of the Embassy, Miss Olivia Netesova. Berikan tepuk tangan buat beliau. Kemudian dari pihak kejaksaan, selamat datang Pak. Dan dari pengadilan juga demikian, dan tidak kalah pentingnya teman-teman dari Barreskrim dan juga para pejabat utama Badan Narkotika Nasional, termasuk ada, saya lihat tadi ada beberapa organisasi kemasyarakatan, kerakyatan, ada Kaipan, betul ya Mas Kaipan, hari ini juga terima kasih sudah hadir. Terus dari GMDM juga demikian, dan beberapa tokoh masyarakat. Hari ini tentunya kita masih diberikan kesehatan, kita masih berkumpul di hari Selasa 17 Maret 2026 untuk melakukan pemusnahan barang bukti yang kurang lebih 34 kg dengan berbagai jenis narkotika. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan untuk Bapak Brigjen Roy untuk memberikan pengarahan dan penjelasan apa-apa saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekaligus kita pengen memberikan spirit atas pemberantasan narkotika. Would you like to answer? War on drug for humanity. Once again, war on drug for humanity. Oke. Yang saya hormati pejabat tinggi media dan pratama di lingkungan BNN, kelompok ahli Pak Alwilutan, kemudian dari Kejaksaan Agung yang diwakili oleh Kasih Narkotika, kemudian Dirinterdiksi Narkotika Pak Sarip, partner saya selalu, kemudian dari kejaksaan yang dimana tempat barang bukti disita yang hadir, kemudian we are honored by the presence of Second Secretary Miss Olivia Netesova, and you also bring your assistant Mr. Dimitri. Ya, rekan-rekan direktur di lingkungan pemberantasan dari Dir P2 hadir juga, Pak Dirinterdiksi dan seluruhnya, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya banggakan, rekan-rekan media yang saya cintai.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika hasil ungkap kasus tindak pidana narkotika periode bulan Februari sampai dengan Maret, khususnya di tanggal hari ini. Dari barang bukti yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media, kita akan kelompokkan menjadi tiga kasus menonjol. Pertama adalah kelompok yang mengirimkan paket yang masuk ke pos bea cukai. Kemudian yang kedua adalah kita menyebutnya dengan kurir terbang yang berpusat dan kita tangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian yang satu lagi adalah clandestine lab yang ada di Bali. Jadi ada 3 kelompok kasus yang nanti kita akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Beberapa kronologis kasus yang tadi sudah saya sampaikan. Pertama, kaitan dengan adanya informasi dari petugas BC Pasar Baru Jakarta, yaitu pada tanggal 9 Februari 2026, tim BNN berhasil mengamankan seorang pria berinisial AZ yang kemudian kita amankan di kontrakannya di Kampung Cibatu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan pelaku adalah penerima paket pos yang berisi kurang lebih 4.080 butir ekstasi yang dikirim dari Luxembourg. Luxembourg itu di Eropa Barat, dekat Belgia, yang kemudian kita sudah jadikan DPO sebagai controller atau pengendalinya adalah dengan inisial E. Sekarang sudah ditetapkan DPO, kemudian hasil penyelidikan kita saat ini yang bersangkutan tidak ada di Indonesia, tapi ada di satu negara yang masih di wilayah ASEAN. Kemudian hasil penyidikan terhadap AZ yang sudah kita periksa bahwa yang bersangkutan yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka mengenal namanya A yang sudah kita tetapkan DPO, warga negara Nigeria. Jadi kenalnya waktu di Malaysia di satu camp, kemudian hasil pengembangannya yang bersangkutan sudah beberapa kali kerjasama antara lain di tahun 2023 yang bersangkutan pernah disuruh oleh A, warga Nigeria tersebut, mengirimkan narkotika jenis sabu dari Aceh ke Medan. Itu kira-kira gambaran dari hasil penyidikan pertama sekaligus update perkembangan penyidikan terhadap AZ yang kita sudah periksa sebagai tersangka terkait dengan A yang sebagai DPO. Kemudian seperti yang kami sampaikan yang kedua, jenis yang kita sebut dengan kurir terbang, ini kita kelompokkan dalam beberapa modus operandi, antara lain menggunakan maskapai penerbangan domestik, kemudian menyimpan barang bukti narkotikanya di balik pakaian jeans, celana panjang jeans, dengan kita klasifikasikan, kita kelompokkan menjadi 3 kelompok penerbangan domestik. Yang tentunya penerbangan domestik ini sangat bekerja sama dengan kita, termasuk kami waktu itu bersama teman-teman Bea Cukai, kemudian APSEC dan maskapainya juga. Dari beberapa kelompok itu kami mencoba mengurut dari kronologis kejadian berdasarkan waktu. Pertama, pada tanggal 21 Februari 2026, kita sudah mengamankan atau menetapkan sebagai tersangka berinisial SF dan JF. Sebagaimana tadi yang kami sudah sampaikan, rute penerbangannya yang kami tangkap waktu itu diamankan di Bandara Soekarno-Hatta adalah berasal dari Silangit Sumut dengan tujuan Soekarno-Hatta, kemudian Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Barang bukti yang kita sita jenis sabu sebesar atau seberat 4.400
gram atau lebih kurang dari 4 kilo. Yang tadi sudah kami sampaikan disembunyikan di kantong celana panjang jeans dengan beberapa plastik di balik celana tersebut dan dimasukkan dalam koper. Kemudian disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sebesar 24 gram sehingga sisanya seberat 3.980,74 gram yang akan dimusnahkan. Kemudian yang kedua, pada tanggal 28 Februari 2026, petugas BNN berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial BA dan menyita barang bukti narkotika jenis sabu sebesar 2.027,32 gram atau lebih dari 2 kilo. Rute penerbangannya berasal dari Silangit juga. Tujuannya melalui Soekarno-Hatta menuju Lombok dan NTB. Kemudian menggunakan penerbangan pesawat yang tadi kami sudah sebutkan, penerbangan domestik atau maskapai domestik. Kemudian disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium seberat 8 gram, sehingga sisanya seberat 2.019,32 gram dimusnahkan. Yang ketiga, tanggal 4 Maret 2026, petugas BNN berhasil mengamankan tersangka yang tadi kita sebutkan tadi kurir terbang berinisial MA dan MS. Berasal dari Bandara Silangit, Sumatera Utara, Soekarno-Hatta, tujuan Kendari, Sulawesi Tenggara. Kemudian kita bisa menyita seberat 3.995 gram atau 3,9 kg. Yang kemudian kita sisihkan seberat 48 gram, sisanya seberat 3.947 gram yang akan dimusnahkan. Kemudian yang tepat pada tanggal 4 Maret 2026, petugas BNN berhasil mengamankan seorang berinisial MB, kemudian digeledah, kemudian disita sabu seberat 1.950 gram atau 1,9 kilo yang disembunyikan dalam kantong celana tadi menggunakan maskapai penerbangan domestik berasal dari Silangit, Sumatera Utara, tujuan Kendari. Jadi melalui Soekarno-Hatta. Kemudian disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan lab seberat 16 gram, sehingga sisanya seberat 1.934 gram akan dimusnahkan. Kemudian yang kelima, pada tanggal 4 Maret 2026, kita mengamankan seorang berinisial MR di Terminal 2, sama-sama di Soekarno-Hatta. Kita bisa menyita 1.993 gram atau 1,9 kg lebih yang disembunyikan dalam kantong celana tadi bagaimana tadi kami sampaikan. Kemudian berasal dari Silangit, Sumatera Utara, kemudian melalui Soekarno-Hatta tujuan Palangkaraya. Kemudian kita meriksa kita menyisihkan untuk pemeriksaan lab sebesar 36 gram, sehingga sisanya seberat 1.957 gram untuk dimusnahkan. Kemudian yang keenam, tanggal 4 Maret 2026, kita berhasil mengamankan berinisial JZ dan menyita barang bukti sebesar atau seberat 1.979 gram atau 1,9 kg lebih yang berasal dari Silangit, Sumatera Utara, transit atau melalui Soekarno-Hatta tujuan Palangkaraya. Kemudian pada tanggal 4 Maret 2026 kita bisa mengamankan atau menangkap berinisial MN dan SF. Rute penerbangannya dari Medan melalui Soekarno-Hatta tujuan Palu, Sulawesi Tengah. Kita menyita sabu seberat 11,972,8 gram atau 11,9 kg. Kemudian kita menyisihkan untuk lab seberat 24 gram sehingga seberat 11,948,8 gram akan dimusnahkan. Bapak Ibu hadirin sekalian dan rekan-rekan wartawan yang saya hormati, dari 7 kasus tersebut, total keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu yang disita seberat 27.921,86 gram atau 27,9 kg. Kemudian kita sisihkan untuk diperiksa lab seberat
192 gram sehingga sisanya seberat 27.729,86 gram untuk dimusnahkan. Dan yang terakhir seperti tadi yang kami sampaikan, ada 3 kelompok klasifikasi adalah pengungkapan clandestine lab pada tanggal 6 Maret 2026, dan ini sudah kita rilis di Bali bersama Pak Kepala BNRI, berhasil mengungkap adanya laboratorium gelap narkotika clandestine lab. Petugas mengamankan seorang perempuan warga negara Rusia berinisial NT atau alias KK di sebuah villa di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Kemudian tim mengamankan seorang pelaku lainnya, yaitu seorang laki-laki warga negara Rusia berinisial ST di villa lainnya di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. With that being said, we would like to partner and coordinate with you all as representative of Russian Diplomatic Office. Ya. Dari hasil penggeledahan di tempat produksi di wilayah Kabupaten Gianyar, petugas menyita barang bukti hasil produksi narkotika jenis mefedron dalam bentuk cairan sebanyak 7.250 ml. Petugas kemudian melakukan penyisian uji lab sebanyak 3 ml dan sisanya sebanyak 7.247 ml dimusnahkan. Di tempat yang sama, petugas juga menyita narkotika dalam bentuk padat sebanyak 644 gram, disisihkan sebanyak 0,4 gram untuk diuji lab, kemudian sebanyak 643,6 gram dimusnahkan. Jadi selain cair dan padat, keduanya mengandung mefedron. Sebagaimana yang kita rilis di Bali sama, hanya perbedaannya hari ini adalah kita harus menyisihkan sehingga jumlah barang buktinya berubah dari yang disisihkan. Sehingga selain narkotika mefedron tersebut, petugas juga menemukan peralatan produksi narkotika. Jadi selain psikotropika dan peralatannya. Jadi prekursornya sendiri sebanyak 24.725 ml disisihkan untuk diuji lab sebanyak 3 ml dan dimusnahkan menjadi 24.722 ml. Selain itu juga ada bahan kimia dalam bentuk cairan sebanyak 198.657 ml disisihkan untuk uji lab sebanyak 528 ml sehingga dimusnahkan 198.129 ml. Bahan kimia dalam bentuk padatan sebagaimana yang ada di depan teman-teman media sebanyak 4.100 gram disisihkan untuk uji lab sebanyak 0,5 dan kemudian nanti akan dimusnahkan 4.099,5 gram. Dari sejumlah narkotika jenis sabu, ekstasi, dan mefedron tersebut yang sudah kita sita dan dimusnahkan, BNN berhasil menyelamatkan potensi penyalahgunaan sebanyak 147.340 orang yang kemudian kita berharap dalam kesempatan ini kita juga mengajak beberapa penegak hukum yang lain termasuk juga hadir dari perwakilan duta besar yang hubungannya dengan clandestine di sana bisa mendukung apa-apa yang menjadi penyidikan di kita. Salah satunya adalah kita membutuhkan informasi terkait dengan beberapa data yang nantinya mohon support dari teman-teman di Russian Embassy atau kedutaan Rusia dalam hal beberapa nama atau satu nama yang disebutkan oleh 2 tersangka tersebut. Nah ini sedang berjalan, jadi nanti kalau teman-teman bertanya bisa direct langsung tanya ke mereka atau perwakilan Miss